ceramah dari Dr. Ali Musri Semjan Putra tentang bagaimana awal mula berdirinya Abbasiyah. Nah, di sini Ustaz akan membahas, mungkin agak mengulangi sedikit apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Musri, tapi dengan ringkas dan tambahan di materi berikutnya. Nah, prolog ya, ini surat An-Nur. Wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah telah memberikan janji kepada orang-orang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh, maka akan kami pergilirkan, akan kami berikan kepada kalian kekuasaan di muka bumi sebagaimana telah kami berikan kamastakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana telah kami berikan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Waliyumakkinanna lahum dinahum, ya, untuk meneguhkan bagi mereka agama mereka, alladzi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khaufihim, ya, dan akan menggantikan bagi mereka apa yang sebelumnya itu, apa setelah ketakutan mereka menjadi keamanan. Yang awalnya takut sekarang menjadi aman. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, yang mana mereka itu menyembahku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang kafir setelah itu maka mereka orang-orang yang fasik. Ayat ini bercerita secara ringkas yaitu bahwasanya orang-orang beriman itu akan diberikan kekuasaan di muka bumi, ya, sebagaimana dahulu orang-orang beriman terdahulu juga diberikan kekuasaan untuk memimpin di muka bumi. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, menyembah Allah, beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Allah berikan kepada mereka kemakmuran, yang awalnya mereka dalam ketakutan diberikan rasa aman dan seterusnya. Nah, ini sebagaimana yang terjadi dengan Bani Umayyah. Jika mereka melakukan hal-hal ketaatan yang membuat mereka layak untuk mendapatkan kekuasaan dari Allah, maka Allah berikan hal tersebut. Tapi ketika mereka mulai menyimpang dari Allah, menyimpang dari syariat, melakukan berbagai macam kemungkaran, bahkan mungkin sampai ke derajat kesyirikan, maka mereka tidak layak untuk mendapatkan karunia Allah yang amat agung ini, sehingga Allah berikan kekuasaan tersebut dari tangan mereka yang awalnya berada di tangan mereka. Allah berikan kepada Bani Abbasiyah, yang mana mereka yang akan menggantikan Bani Umayyah yang telah jauh dari syariat, digantikan dengan Bani Abbasiyah atau golongan yang lain, yang mana mereka akan memakmurkan bumi dengan syariat Allah. Begitulah seterusnya sunnatullah. Selama mereka memenuhi syarat untuk diberikan kekuasaan oleh Allah di muka bumi, maka Allah berikan sesuai keinginan Allah, sesuai kehendak Allah. Tapi jika mereka telah melakukan berbagai penyimpangan, cinta dunia, cinta harta, takut mati, jauh dari jihad, jauh dari syariat, berfoya-foya, menzalimi rakyat, maka saat itu Allah berhak juga untuk mengambil kekuasaan dari mereka dan diberikan kepada yang lain. Sebagaimana nanti setelah Abbasiyah jatuh, muncul dinasti Turki Utsmani, muncul Seljuk, muncul Ayyubiyah, ya, muncul apa lagi? Ya di Mesir itu apa namanya? Mamluk. Jadi begitulah seterusnya. Nah, ini peta kekuasaan Bani Abbasiyah. Sebagaimana yang telah Ustaz sebutkan, daulah Islam yang mempunyai wilayah terluas dalam sejarah adalah daulah Bani Umayyah. Meskipun daulah mereka hanya bertahan 90 tahun di periode pertama, tapi kekuasaan Bani Umayyah saat itu mencapai 11 juta kilometer persegi yang membentang dari Asia, kemudian masuk ke Jazirah Arab dan sampai ke Afrika Utara, bahkan masuk ke Andalusia. Nah, inilah wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, dan ibu kotanya awalnya berpusat di mana, di nanti jelaskan ya. Tapi ibu kota Baghdad yang masyhur, ibu kota Abbasiyah yang masyhur adalah Baghdad, yang mana kota itu dibangun pada masa
khalifah Abbasiyah yang kedua yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur rahimahullahu taala. Nah, ini ya wilayah jazirah wilayah Bani Abbasiyah. Nah, kemudian Bani Umayyah itu jumlah khalifah yang berkuasa pada masanya hanya berjumlah 14 khalifah. Karena Bani Umayyah berakhir di usia 90 tahun. Dimulai dari tahun berapa? Tahun 661 Masehi sampai tahun 750 Masehi. Nah, dan Bani Abbasiyah usianya cukup panjang, 500 tahun lamanya. Ya, 500 tahun lamanya, dan diperintah sebanyak 37 khalifah. Ya, 37 khalifah. Dimulai dari tahun 750 Masehi dan berakhir pada tahun 1258 Masehi. Ya, di tangan siapa? Di tangan Mongol. Nanti sebenarnya ada muncul lagi sisa-sisa Bani Abbasiyah, dan itu adalah di dalam dinasti Mamluk. Ya, dinasti Mamluk itu ada sisa-sisa kekuasaan Bani Abbasiyah. Jadi Abbasiyah periode kedua, tapi itu bernama dinasti Mamluk yang berada di Mesir. Ya, ada 37 khalifah yang terkenal di antaranya tentu pendirinya Abul Abbas Abdullah bin Muhammad As-Saffah, kemudian ada Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian ada Harun Ar-Rasyid, ada Al-Mu'tasim Billah, ya, Abu Ishaq Al-Mu'tasim Billah, ada Al-Ma'mun, ya, ada Al-Mutawakkil, kemudian ada siapa lagi? Ini yang terakhir tentu saja Abu Abdullah Al-Musta'sim, ya. Bedakan antara Mu'tasim dengan Musta'sim. Kalau Al-Mu'tasim Billah itu yang ke-8, tapi kalau Al-Musta'sim itu yang terakhir. Abbasiyah periodenya terbagi menjadi 5 menurut para sejarawan, dan berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan terbagi menjadi 4 periode, ada 5 periode. Ala kulli hal kita ambil yang menjadi 5 periode. Yang pertama periode awal berdiri sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasiq. Ya, para sejarawan mengatakan periode ini adalah periode yang mana Abbasiyah belum dimasuki oleh pengaruh apapun. Jadi murni. Ya, Daulah Abbasiyah itu murni saat itu, murni pengaruh dari khalifah sendiri. Tidak terpengaruh oleh suku manapun, tidak terpengaruh oleh bangsa manapun. Nah, mulailah di periode kedua Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaih di Baghdad. Nah, ini namanya pengaruh Turki pertama. Ya, pengaruh Turki pertama. Nah, jadi sebenarnya pengaruh Turki pertama ini dimulai, artinya sebabnya itu adalah semenjak dari Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Yang mana Khalifah Al-Mu'tasim Billah ini membuka pintu lebar-lebar kepada bangsa Turki yang nanti akan mendirikan Turki Seljuk. Ya, di akhir-akhir masa Abbasiyah itu dimulailah dibuka pintu besar-besar, luas-luas kepada orang-orang Turki untuk bergabung ke pemerintahan Abbasiyah, terutama dalam bidang militer. Ya, karena orang Turki terkenal akan kepintarannya dan kepiawaiannya dalam kemiliteran, dalam berperang. Nah, ini pengaruh Turki pertama berdirinya Daulah Buwaih. Ini Buwaih ini Syiah, ya. Berdirinya Daulah Buwaih di Baghdad. Mulai ada Syiah di sana. Kemudian yang ketiga, periode ketiga mulai berdirinya adalah Buwaih sampai masuknya kaum Seljuk di Baghdad. Ini pengaruh Persia kedua. Nah, pengaruh Persia kedua.
Baik. Dikatakan, ada yang mengatakan pengaruh Persia pertama itu dimulai sejak masa Khalifah Al-Ma'mun, ya, di masa Al-Ma'mun di masa Al-Ma'mun, Khalifah yang ketujuh, ya, anak dari Harun Ar-Rasyid, ya, anak dari Ar-Rasyid. Itu kenapa dikatakan pengaruh Persia pertama? Karena saat itu Khalifah Al-Ma'mun terpengaruh dengan sekte Mu'tazilah yang akhirnya membawa kepada pemahaman negara, yaitu Al-Quran adalah makhluk, yang nanti yang terkenal dengan fitnah khalqil Quran. Fitnah Al-Quran itu dikatakan sebagai makhluk, padahal Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Dan itu di periode Al-Ma'mun, dan berakhir nanti sampai berakhirnya itu fitnah khalqul Quran itu berakhir di masa Khalifah Al-Wathid, Al-Mutawakkil, berakhir di pada Khalifah Al-Mutawakkil. Oke. Yang kemudian masuk ke periode keempat, ini adalah masuknya orang-orang Seljuk. Nah, ini Turki semakin kuat, orang-orang Seljuk semakin berkuasa, artinya semakin mempunyai pengaruh kuat dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, akan tetapi mereka tetap loyal sama Abbasiyah. Nah, ini bedanya dengan Syiah. Orang Syiah itu ingin merongrong Abbasiyah dari dalam, ingin menjatuhkan Abbasiyah. Ya, ingin menjatuhkan Bani Abbasiyah. Ya, Bani Buwai itu ingin menjatuhkan Bani Abbasiyah dari dalam. Tapi orang Seljuk meskipun mereka punya pengaruh kuat dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, tapi mereka tetap loyal sama khalifah. Ya, justru mereka ingin semakin memperkuat Bani Abbasiyah. Bahkan sejarawan mengatakan kalaulah bukan, tentu atas izin Allah tentunya, kalaulah bukan karena jasa orang-orang Turki Seljuk, Abbasiyah akan runtuh 200 tahun lebih awal daripada faktanya. Kan Abbasiyah usianya 500 tahun. Kalau bukan karena jasa Turki Seljuk menghabisi orang-orang Syiah, orang-orang Buwai, orang-orang Persia, pengaruh Persia dalamnya, tentu Abbasiyah akan runtuh hanya berusia 300 tahun saja. Nah, jadi jasa orang Turki Seljuk ini luar biasa, membuat Abbasiyah bisa bertahan lebih lama 200 tahun. Kemudian periode yang kelima, khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulagu Khan. Nah, ini di periode-periode akhir itu sudah bebas dari pengaruh apapun, akan tetapi ya Abbasiyah sudah mulai lemah, khalifah-khalifahnya tidak lagi secakap pendahulunya dan mereka sudah banyak melakukan kezaliman, cinta harta dan seterusnya, dan juga di sana ada pengkhianatan dari orang-orang Syiah, karena ada nanti di akhir khalifah terakhir itu mengangkat penasehatnya dari kalangan Syiah yang dia tentu sangat membenci Ahlus Sunnah, dan dia bekerja sama dengan orang Tartar, orang Mongol untuk mudah memasuki Baghdad. Nah, ya, baik. Silsilah Daulah Bani Abbasiyah. Dilihat di sini, kita tarik garis merah. Bani Abbasiyah itu keturunan dari Abdul Muttalib, dan lebih khususnya keturunan dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Nanti Abbas ini punya anak namanya Abdullah, punya anak Ali, ya, Ali punya anak dua, Abdullah dan Muhammad, dan dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, ya, ini nanti lahir 3 orang, diantaranya itu Abu Ja'far Al-Mansur, Ibrahim, dan Abdullah. Inilah Abdullah, artinya Abul Abbas As-Saffah, pendiri, ya, yang dikenal sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Nah, ini secara ringkas, ya, silsilah dari Daulah Bani Abbasiyah yang tentu berbeda sebelumnya dengan dinasti Bani Umayyah yang berasal dari Bani Umayyah, atau dari dua keturunan Abul As dan dari keturunan Harb. Ya, dari keturunan Harb. Dari Harb khalifahnya ada 3, Muawiyah,
Yazid dan Muawiyah 2. Setelah itu sisanya keturunan Abul As. Ya, Abul As yaitu siapa? Siapa nama khalifah setelah Yazid, setelah Muawiyah itu? Marwan bin Al-Hakam. Nah, ini kan keturunan Abul As dan seterusnya sampai yang terakhir. Baik. Awal mula berdirinya Bani Abbasiyah, yaitu ide merebut kekhalifahan muncul Ali bin Abdullah bin Al-Abbas karena bisikan dari Abu Hashim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini sudah ada muncul keinginan untuk merebut kekhalifahan dari Bani Umayyah. Sudah ada sejak tahun 100 Hijriah. Ya, sudah ada sejak tahun 100-an Hijriah. Nah, tentu ini pada masa, kalau tidak salah masih pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, pembentukan organisasi rahasia. Ya, organisasi bawah tanah sebenarnya, ya. Mengutus juru dakwah untuk menyebar propaganda. Ya, jadi mereka menyebar para juru dakwah di sini dalam tanda kutip, yaitu propaganda supaya orang-orang nanti membenci Bani Abbasiyah, membenci Bani Umayyah, dan mereka bergabung dengan Bani Abbasiyah untuk memberontak, ya, untuk menjatuhkan, mengkudeta Bani Umayyah yang mulai melakukan tindakan-tindakan kezaliman. Kemudian fase propaganda ada dua. Fase pertama di awal 100 sampai 127 Hijriah. Jadi mereka sudah melakukan rencana merebut kekhalifahan dari Bani Abbasiyah sudah lama, ya, sejak tahun 100 Hijriah, yang mana pada saat itu Bani Umayyah masih sangat kuat-kuatnya, ya kan? Masih sangat kuat-kuatnya. Kemudian fase kedua barulah di tahun 127 sampai 132, dan inilah mereka akhirnya berhasil merebut kekhalifahan, kekuasaan dari tangan Bani Umayyah dengan tewasnya khalifah yang terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad di perang Azab. Ya. Faktor yang melatar belakangi berdirinya adalah Abbasiyah. Tentu pertama hak istimewa bangsa Arab di atas yang lain, karena memang, ya, kekhalifahan itu haknya Quraisy, ya, haknya Quraisy. Yang kedua, pemerintahan yang zalim, ini sudah jelas. Di akhir-akhir Bani Umayyah itu khalifah sudah mulai berbuat zalim, ya, bahkan lebih mengutamakan orang Arab, ya, lebih mengutamakan ini tadi, ya, maksudnya nomor satu, mengutamakan orang-orang Arab daripada orang-orang non-Arab, yang ini membuat kecemburuan orang-orang non-Arab, padahal mereka sama-sama Muslim. Dalam Islam kan tidak dibedakan, selama dia Muslim tidak boleh pilih kasih antara orang Arab atau non-Arab, tidak boleh. Selama mereka sama-sama beriman, itu haknya di mata Islam sama. Yang dibedakan hanyalah ketakwaan. Inilah adilnya Islam. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Bani Umayyah, ya, karena mereka lebih mengutamakan orang-orang Arab. Jadi kalau orang-orang Arab pegawainya digaji lebih tinggi daripada pegawai yang non-Arab. Ini membuat kecemburuan yang mengakibatkan mereka mudah menerima dakwah atau propaganda dari Bani Abbasiyah. Kezaliman yang merajalela, bahkan kemaksiatan juga merajalela, ya, mengembalikan kekuasaan kepada Bani Hashim. Ya, jadi mereka ingin mengembalikan kekuasaan dari awalnya Bani Umayyah ke tangan Bani Hashim, karena mereka mengaku sebagai zuriat Nabi, ya, atau ahlu baitnya Nabi SAW, karena sama-sama dari keturunan Bani Hashim. Sekte pendorong pergerakan Bani Abbasiyah. Yang pertama, kelompok non-muslim Mawali yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah Muslim Arab. Yang kedua, kelompok Khawarij dan Syiah menganggap Bani Umayyah sebagai perampas pemerintahan. Ini ikut membantu Bani Abbasiyah. Tapi nanti ketika Abbasiyah berkuasa, kelompok ini juga akan dibinasakan oleh Bani Abbasiyah. Jadi ceritanya mereka hanya sebagai alat saja, ya, karena mereka tentu kelompok sesat. Yang ketiga, sedangkan Abbasiyah itu Sunni. Kelompok Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa penduduk Suriah
Ya, karena tentu saja orang-orang Suriah kan adalah ibu kotanya dekat dengan dengan Damaskus, ya, dengan Damaskus, ya, penduduk Syam, tentu lebih diistimewakan. Yang keempat, kelompok muslim yang soleh baik Arab maupun non-Arab yang memandang keluarga Bani Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari gaya hidup Islam. Ini faktor utama. Ya, inilah faktor utama yang membuat Bani Umayyah itu mulai tidak dipercaya oleh rakyatnya. Bani Abbasiyah dipimpin Ali bin Abdullah bin Abbas melakukan propaganda yang mereka sebut sebagai usaha dakwah. Gerakan ini dimulai ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa. Ya, dimulai sejak masa Umar bin Abdul Aziz. Lihat ya, sudah sebegitu bijaksananya Umar bin Abdul Aziz, adilnya dalam memerintah, tapi tetap saja ada orang-orang yang tidak suka dengan Umar bin Abdul Aziz. Muhammad bin Ali memperluas gerakan Bani Abbasiyah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan. Setelah itu anaknya Ali bin Abdullah, itu Muhammad bin Ali, memperluas gerakannya dengan menetapkan ada 3 kota sebagai pusat gerakan dakwah kita, yaitu Al-Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Yang ketiga, Ibrahim al-Imam kemudian menunjuk Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perangnya. Dan yang keempat, Ibrahim al-Imam ditangkap oleh Khalifah Marwan, ya, karena ketahuan melakukan propaganda untuk menjatuhkan Bani Umayyah. Abu Muslim al-Khurasani berhasil merebut Khurasan, Merv, dan Naisabur atau Nizabur. Gubernur Kufah Yazid bin Umar bin Fuhairah dikalahkan oleh As-Saffah. Ya, ini apa istilahnya nih? Urutan-urutan, ya, urutan peristiwa sebelum jatuhnya Bani Umayyah. Kemudian Khalifah Marwan melakukan usaha terakhir untuk mempertahankan dinasti dengan memimpin langsung pasukan dalam perang Azab, ya, tapi kalah. Kita tahu ya. Kemudian Khalifah Marwan melarikan diri karena kalah di perang Azab. Lalu ternyata dibuntuti oleh mata-mata Abbasiyah dan ternyata ketemu di Mesir, lalu dibunuh di Mesir. Seluruh kekuasaan yang berada di bawah kendali Umayyah beralih kepada Abbasiyah, dan pada bulan Rabiul Awal 132 Hijriah 750 Masehi, Abul Abbas As-Saffah dibaiat sebagai amir pertama Bani Abbasiyah, dibaiat di Masjid Kufah. Nah, sekilas kita akan membahas khalifah pertama, yaitu Abul Abbas As-Saffah. Nama beliau Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Ritah binti Ubaidullah, lahir di awal bulan Rajab tahun 104 Hijriah di Humaimah. Nah, pada tahun 129 Hijriah bermigrasi dari kota Kufah membawa seluruh keluarganya. Karena saat itu Bani Umayyah sudah mengetahui gerak-gerik keluarga Abbasiyah ini, ya, keluarga pendiri Abbasiyah ini, dan Marwan itu ingin menyerang Abul Abbas dan keluarganya di kota Humaimah, sehingga diperintahkan si Abul Abbas untuk hijrah, ya, bermigrasi menghindari serangan Marwan bin Muhammad. Pada tanggal 13 Rabiul Awal, beliau dibaiat menjadi khalifah pertama Bani Abbasiyah. Dalam bahasa Arab, kata As-Saffah memiliki 2 makna. Pertama al-Jawad, yaitu dermawan, dan yang kedua adalah safkud dima, yaitu menumpahkan darah. Dan lebih dikenal dengan julukan As-Saffah, ya, lebih dikenal dengan julukan As-Saffah, yaitu sang penumpah darah, karena banyaknya orang-orang Bani Umayyah yang dibunuh di tangannya As-Saffah. Karena kan ketika As-Saffah berkuasa jadi khalifah pertama, beliau memerintahkan untuk membunuh semua sisa-sisa keturunan Umayyah supaya tidak ada lagi, ya, keturunan Umayyah yang bisa bangkit. Tetapi qadarullah tersisa 1, yaitu siapa? Abdurrahman Ad-Dakhil, yang ternyata dia lolos dari kejaran Bani Abbasiyah dan melarikan diri sampai ke Andalusia dan mendirikan
dinasti Umayyah periode yang kedua, meskipun dengan kekuasaan yang lebih kecil daripada yang pertama. Para sejarawan khilaf, berbeda pendapat apakah gelar As-Saffah itu untuk Abdullah bin Muhammad atau Abdullah bin Ali. Ada yang mengatakan ya, As-Saffah itu kepada Abdullah bin Ali, ya, bukan kepada Abul Abbas, karena Abdullah bin Ali lah yang memerintahkan, ya, Abdullah bin Ali lah yang lebih banyak melakukan penumpahan darah terhadap orang-orang Bani Umayyah daripada As-Saffah. Ala kulli hal ini khilaf, ya, bisa jadi bermakna al-jawad karena dikenal sebagai orang dermawan, ya, beliau suka berderma kepada orang-orang fakir miskin dan seterusnya, dan juga dinamakan As-Saffah, yaitu bermakna sang penumpah darah. Tapi yang lebih masyhur dengan makna yang kedua, yaitu sang penumpah darah. Kebijakan si Abul Abbas As-Saffah ketika menjadi khalifah pertama, mengangkat wazir, ya, kemudian menumpas habis klan Umayyah. Nah, ini yang parah, ya, ini yang parah, waliyadzubillah. Mengangkat pejabat dari keluarga, ya, mengangkat Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pejabat negara, ya, sebagai wazir dan seterusnya. Jadi mengangkat pejabat negara dari kalangan keluarga. Ini berarti kayak nepotisme begitu, ya. Nah, membangun lampu penerangan dan pemberian tanda setiap 1 mil, yang namanya dinasti, ya begitu, dinasti. Dinasti itu pejabat-pejabat tadi, pejabat tinggi negara tentu diambil dari keluarga mereka, kalangan keluarga mereka, karena sistemnya adalah sistem dinasti. Mengangkat 2 putra mahkota sekaligus. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, ya, yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur sebagai putra mahkota yang pertama, meskipun pada hakikatnya Abu Ja'far ini bukan anaknya Abdullah As-Saffah, tetapi saudara dari Abul Abbas As-Saffah. Atau lagi siapa? Atau lagi lupa saya. Nah, memindahkan ibu kota dari Kufah ke Ambar. Nah, inilah ibu kota pertama Abbasiyah. Awalnya di kota Kufah, kemudian dipindahkan ke kota Ambar, dan nanti akan berpindah di kota Baghdad. Itu dimulai dibangun sejak masa Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian beliau rahimahullah wafat, ya, meninggal dunia akibat cacar, ya. Sebenarnya semenjak diangkat jadi khalifah itu kondisi fisik si Abul Abbas ini memang sudah rentan dengan penyakit, ya. Bahkan ketika pidato kenegaraan pertama dia sebagai khalifah itu tidak bisa lama, keburu pingsan karena sakit, ya, karena memang fisiknya lemah, dan beliau berkuasa selama 4 tahun saja, dari tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi, dan meninggal karena penyakit cacar, ya, ketika menetap di kota Ambar. Maka setelah itu kekuasaan diberikan kepada saudaranya yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, disinilah mulai Abbasiyah mulai menuju masa-masa kejayaannya, ya, mulai menuju, karena Abu Ja'far Al-Mansur termasuk khalifah yang kuat, berkuasa cukup lama, sekitar 20 tahun, dan beliaulah yang memulai pembangunan kota Baghdad, dan nanti kota Baghdad masyhur, terkenal sebagai kota 1001 malam dan menjadi pusat peradaban dunia pada masanya. Insyaallah kita akan bahas Abu Ja'far Al-Mansur di pembahasan berikutnya insyaallah taala. Cukup sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Ya, jika ingin lebih dalam mengetahui silakan baca buku tentang dinasti Abbasiyah. Insyaallah akan mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang Abul Abbas As-Saffah. Cukup sekian dari Ustadz, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.